Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Infernila Zahra. Teman saya ini namanya Elsa Jelita Aulia Putri dan yang ini namanya Aura Suci Adita. Kami dari Prodi Tedris Biologi, Pak. Ya. Win Jambi, Win STS. Nah, sebelumnya boleh Bapak perkenalan diri dulu. Kalau boleh tahu Bapak siapa ya? Nama saya Al-Badri. Al-Badri. Bapak kalau boleh tahu? Umur 49. Sebelumnya kalau di sini nama kapuk tuh ada nama lain enggak, Pak? Kalau di sini tidak ada. Yang jelas kalau di sini namanya pohon kapuk itulah. Pohon kapuk. Tapi kalau bahasa Indonesianya ya randu dak, randu. Kalau randu, iya kalau di Jawa umumnya bahasa Indonesia randu. Randu. Pohon randu. Terus tumbuhan ini biasanya hidup di mana, Bang? Biasanya hidupnya di pekarangan rumah kayak ada kemarin disebut. Orang tuh nanamnya bukan khusus untuk di kebun ya, misalnya kayak orang nanam mobil, lampanya tak. Ini cuman untuk pagar-pagar di sekelilingan kebun paling. Untuk pagar kebun lah, di kebun, di ladang bukan Pak. Ini kan ada di payo atau di ladang. Artinya di tanah tinggi. Ayam ekor balap. Terus bagian tumbuhan apa yang biasanya digunain kalau dari kapuk? Kapuk terutama yang paling digunakannya buahnya. Buahnya yang sudah masak tuh kehitam-hitaman nanti diambil, diambil, dijemur, dikeluarin isinya yang putih-putih itu, baru digunakan. Bijinya dibuang. Bijinya dibuang ya. Buah ini ditanam dari orang apa tanaman liar? Sendiri gitu, Pak? Iya. Kapuk tuh sebenarnya tanaman ya ditanam oleh oleh petani. Nah, tapi ya karena zaman sekarang tuh kebutuhan pupuk tuh kapuk tuh kan orang tidak begitu banyak sekarang kan. Sekarang udah serba tekstil, semuanya spring bed segala macam kan. Jadi kapuk istilahnya tuh kurang tergunakan. Tapi kalau di adat Melayu, kapuk masih tetap digunakan. Kenapa? Karena untuk memang termasuk barang adat. Barang adat ya. Biasanya tumbuhan ini dimanfaatkan untuk apa, Bapak? Ya, yang pertama tadi buahnya kan untuk bikin bantal, kasur, guling. Ya, kalau pohonnya tuh ya biasalah sebagai kayak kayu api kan gitu kayak. Kalau daunnya bisa digunakan untuk Daunnya enggak ada. Enggak ada ya, Pak? Entahlah kalau orang tua zaman dulu mungkin dibikin untuk baru-baru sakit perutnya, obat-obatan tradisional lah. Polanya kan tadi gimana, Pak? Cara pengolahan tumbuhan ini? Diambil buahnya yang sudah tua, kayak dijemur sudah terbuka nanti putih kan, baru diambil kapuknya, biji yang dibang baru dijadiin bantal. Aplikasikan ya, dijadikan bantal atau kasur. Kalau tanaman ini tuh ada makna tertentu tidak Pak dari adat Melayu? Kalau di adat Melayu, kapuk kayak saya sebutkan, kalau kapuk sebenarnya sangat berguna di adat Melayu itu karena memang kalau zaman dulu orang-orang tua zaman dulu lebih suka tidur di kasur kapuk daripada zaman sekarang spring bed kan. Kenapa? Dia kalau malam dia panas ke badannya tuh panas. Nah, kalau siang dingin di badannya. Jadi kalau di adat, maka di adat itu gunanya kapuk pertama untuk kasur. Kasur itu untuk apa? Kalau di adat kan ada tuh namanya kasur tuh untuk pembaringan raja yang bijak, gitu. Habis itu bantal dua tuh untuk pengalas kepala raja, betul. Lanjutnya guling. Nah, guling nih yang jadi Untuk perebutan. Iya, suatu kepintaran orang zaman dulu. Kenapa harus satu dak dua? Seharusnya enak megang guling satu saja. Nah, kalau pengantin baru tuh kan malu-malu dak. Nah, maka ditaruhlah guling di tengah-tengah. Maka kakek saat suaminya ngambil guling,
istrinya mengerti. Nah, jadi jadi nah, satu B. Iya, 1B. Makanya di adat tuh kasur 1, bantal guling, bantal 2, guling 1. Nah, jadi namanya guling Guling seko seko. untuk perebutan. Berebutan suami istrinya itu. Suami istrinya Iya, berebut iya, gitu, berebut Pak. guling. Kaget guling nyontak kemana-mana kan gitu malah itu. Memang di adat tuh di apa namanya bahasanya tuh berkias biar jangan terlalu kaget mantal guling seko ada pada punggung kan gitu. Nah itu Tumbuhan ini tuh masih sering ditemuin nggak Pak di? masih ada masih banyak, nggak begitu banyak tapi masih ada. Masih ada. Udah besar sekarang, sudah besar drum batang. Iya, besar-besar ya, Pak. Kemarin ada sih tapi sudah ditumbangin di apa namanya di Tebang. bukan iya ditebang gara-gara ada madu kan repo Lebah. lebah lebah banyak, jadi kapan orang lewat situ kan terganggu dia kan. Iya. Padahal bagusnya situ. Iya. Kalau perubahannya tuh Pak, zaman dulu dengan zaman kini ada apa? Menyangkut masalah Iya, kaku. iya, masalah kaku. Kalau zaman dulu memang itu saya bapak bilang tadi, Ya. kasur tuh kalau malam dibaringin dia panas, jadi nguap ke badannya panas. Tapi kalau siang dibaringin dingin. Kalau perubahan zaman sekarang tuh itu karena zaman sudah maju, ya, teknologi sudah maju, maka kapuk tuh lama-lama tergeser diganti dengan spring bed, dialasin busa baru. Makanya sebenarnya lebih mahal harganya. Iya. Tapi kalau orang tua-tua zaman dahulu lebih suka tidur di kasur. Nah, di kapuk, iya. Kalau cara terbaik menjaga kelestarian tumbuhan ini Pak, biar tidak punah, biar tidak hilang, biar masih dikenal. Masih dikenal. Iya, Yang jelas tanam. masih ditanam lah, harus Ya, masih ditanam. ditanam. Karena apa? Karena besok hilang lama-lama, betul seperti pertanyaan tadi, kakek hilang lama-lama namanya kapuk tapi batangnya udah tahu kan. Tapi kalau di desa-desa biasanya setiap desa tuh ada lah minimal 1-2 batang tetap ada masih itu. Karena ya masih ada juga lah yang nanam kan. Cuma bukan untuk memang itu tadi, karena untuk panenan tidak bisa, karena ya sekarang orang jarang beli kapuk. Iya, orang spring bed ya Pak. Iya. Ada tidak Pak pesan yang penting untuk generasi muda terkait pemanfaatan kapuk nih? Kapuk. Nih, kalau pesannya itu lama ya minimal lestarikan lah apa-apa yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang tua Tito zaman dulu dah. Ya. Kenapa? Karena seperti Bapak bilang tadi, kalau di adat nantinya termasuk ke adat, kasur, bantal dengan guling itu harus ada. Tapi karena itu juga adat tuh tidak ada baku, makanya sekarang dibawakan spring bed, kasur, bantal yang yang sintetis yang dari kap busa tidak masih diterima, karena ya zaman sekarang yang penting semuanya terisi di adat tuh. Jadi mudah-mudahan kakek generasi yang akan datang masih ingat lah, minimal masih ada nengok ada di desa tuh ada kapuk. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah mau Jadi diwawancarai. responden kami. Yo, oi. Terima kasih banyak Pak. Iya.